Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu jawazul intisabi ila salafi wa talaqqubi bis salafiyah. Bolehnya menisbatkan diri kepada salaf dan menjuluki diri dengan salafiyah, atau menggelari diri dengan salafiyah. Berkata al-muallif hafizahullah, minal ma'rufi, di antara hal yang sudah diketahui, anna da'wata ila tibai salaf, bahwasanya dakwah untuk mengikuti salaf, awid da'wata ila salafiyah, atau dakwah kepada salafiyah, innama hiya da'watun ilal islamil haq, sesungguhnya itu adalah dakwah seruan kepada Islam yang benar, wa ila sunnatil mahdah, dan ajakan kepada sunnah yang murni. Sunnah semata-mata mengajak kepada sunnah. Wa da'wah ilal audati ilal Islam kama unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seruan kepada Islam sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqahu anhu ashabuhul kiram ridwanullahi alaihim, dan mengambilnya oleh para sahabat yang mulia, semoga Allah meridai mereka. Jadi dakwah untuk kembali kepada Islam yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Fala syakka, maka tidak diragukan, anna hadhihi da'wata da'watu haqq, bahwasanya seruan ini adalah seruan kebenaran. Wal intisaba ilayya haqqun, dan tidak diragukan pula bahwasanya menisbatkan diri kepada dakwah ini adalah kebenaran. Waqad kana li a'immatil Islam min ahli sunnati al-atharul kabir fi da'wati ila sunnah, dan sungguh imam-imam Islam dari kalangan ahlus sunnah memiliki pengaruh yang besar di dalam dakwah kepada sunnah ini. Wal audati ila tariqis salafi wa manhajihim, dan kembali kepada jalannya salaf dan manhaj mereka. Wal iqtida'i bihim, dan meneladani mereka. Wa min haula'il a'immah, dan di antara para imam tersebut mereka adalah imamu ahli sunnati wal jamaah, al-imamu Ahmad ibn Hanbal. Imam ahli sunnah wal jamaah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Wal imamu Abi Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, demikian juga Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah.
wal Imam Abi Bakr Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri, Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain al-Ajurri, wal Imam Abu Abdullah ibn Battah al-Ukbari, Imam Abu Abdullah ibn Battah al-Ukbari, wal Imam Abul Qasim Ismail ibn Muhammadin al-Asbahani, dan juga Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani. Jadi ini diantara imam-imam ulama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal mengajak kepada sunnah, mengajak kepada dakwah salaf. Ya, karena memang mereka di antara para ulama yang tegar di atas sunnah tatkala ujian menerpa mereka. Kita tidak menafikan keimaman Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas rahimahumullah. Demikian pula Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, dan para salaf yang telah kita ketahui. Hanya saja perbedaan imam-imam yang tadi kita sebutkan dengan imam misalkan Ahmad bin Hanbal itu cukup besar. Dari segi apa? Dari segi ketegaran beliau tetap tegak di atas sunnah tatkala ujian menimpa. Ya. Jadi Imam Ahmad dikenal sebagai imamnya Ahlus Sunnah karena memang beliau menghadapi ujian yang sangat besar, yang bisa mengakibatkan beliau kalau sekiranya tidak bertahan di atas sunnah, maka akan banyak umat yang tersesat. Karena pengaruh penguasa saat itu sangat dahsyat, sehingga beliau rela untuk dipenjara, untuk mendapatkan berbagai macam, yaitu rasa sakit, penyiksaan dan lain sebagainya, demi tetap berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau rahimahullahu taala dikenal dengan perlawanannya terhadap ahli bid'ah di zamannya. Ahli bid'ah yang mampu untuk menghasut para penguasa di dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat mereka. Maka berjuanglah Imam Ahmad bin Hanbal untuk membantah penyimpangan-penyimpangan tersebut, meskipun dengan resiko mendapatkan yaitu siksaan dan penjara. Demikian pula dengan imam-imam yang lain. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya jumlahnya tidak terhingga, tapi di antara yang menonjol pembahasan mereka, kemudian perjuangan mereka adalah imam-imam yang kita sebutkan tadi. Thumma, kemudian setelah imam-imam tadi ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa tilmidhuhu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah. Ada juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Imam Ibnu Al-Qayyim. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Ini juga dikenal sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang cukup menonjol. Thumma Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa a'immatud da'wati min ba'dihi, dan imam-imam dakwah setelahnya. Nah, mereka semua ini mimma adda ila zuhuri tijahin salafiyyin ala marrit tarikh. Mereka semua ini diantara yang berperan untuk menampakkan pandangan arah salafi sepanjang sejarah. Yastaqi ususa dinihi wa aqidatihi min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyirami pondasi-pondasi agama dan akidah dari kitabullah dan sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sejarah dari salafus salih minas sahabati wat tabi'ina wat tabi'ina lahum, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka, min ahlil quruni thalathatil masyhudi laha bil khairiyah, dari 3 generasi yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikannya. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Wa yuqawimu kulla tayyarin bid'iyyin yakhruju min adal ususi, dan juga mereka, para imam-imam tersebut, memiliki peran besar di dalam melawan setiap gerakan, setiap arus bid'ah yang keluar dari asas atau pondasi ini. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, Imam Ahmad bin Hanbal misalnya memiliki peran yang sangat besar membantah kebatilan, membantah kebid'ahan. Jadi seakan-akan Imam Ahmad itu adalah imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memiliki peran besar di dalam mendakwahkan sunnah, mendakwahkan dakwah salaf sepanjang hidup beliau, dan diteruskan oleh imam-imam yang lainnya. Nah, idza urifa dzalik, dan kalau kita sudah mengetahui hal tersebut, kalau hal ini sudah dipahami, fa na'udu ilal unwan, maka kita kembali kepada topik atau tema kita di atas tadi, wa huwa jawazul intisabi ila salaf wa talaqqubi bis salafiyah, yaitu bolehnya menisbatkan diri kepada salaf dan bergelar atau menjuluki diri dengan salafi. Karena apa? Imam-imam tadi mereka adalah tokoh umat yang berperan di dalam menegakkan sunnah dan mendakwahkan dakwah salaf, sehingga boleh bagi kita penerus mereka untuk menisbatkan diri kepada seruan mereka. Kita mengikuti salaf, dan itu bisa dipahami dengan satu kata, salafi atau salafiyah. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf, tidak ada aib, tidak ada celah bagi siapa yang menampakkan madhab salaf, wantasaba ilaihi, dan menisbatkan diri kepadanya. Kamu ikut siapa? Saya ikut salaf. Itu tidak ada celah. Wa'taza ilaih, dan menyandarkan diri kepada salaf. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, bahkan wajib untuk menerima hal tersebut darinya. Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan, karena sesungguhnya madhab salaf tidak lain melainkan kebenaran. Jadi orang menamai dirinya dengan fulan as-salafi, maka itu tidak tercela, bahkan kita wajib menerima. Tidak boleh kita mengingkari dan menolaknya. Ya, demikian pula salafiyah. Dakwah apa yang kamu bawa? Dakwah salafiyah, maka ini bukan hal yang tercela. Wa qala As-Sam'ani fil Ansab, As-Sam'ani berkata di dalam kitabnya Al-Ansab, wasalafi, dan kata salafi bi fathis sini wal lam wa fi akhirih al fa, dengan memfathah huruf sin dan huruf lam, dan diakhiri dengan huruf fa, as-salafi. Kata As-Sam'ani, hadhihi nisbatu ila salaf, ini merupakan penisbatan kepada salaf.
wa intihalu madzahibihim ala ma sami'tu minhum, dan menempuh mazhab mereka sebagaimana yang aku dengar dari mereka. Jadi As-Sam'ani mendengar orang-orang yang mengatakan dirinya adalah salafi, itu adalah orang-orang yang mengikuti salaf dan menempuh mazhab mereka. Wa qala Ibnu al-Athir, Imam Ibnu Athir mengatakan aqiba kalami Sam'ani sabiq, mengomentari ucapan As-Sam'ani yang sebelumnya, wa urifa bihi jama'atun, dan juga orang yang mengaku sebagai salafi dikenal berjamaah. Jadi mereka sekumpulan orang yang bersatu di dalam menjalankan mazhab salaf, manhaj salaf, ajaran salaf. Wa atlaqa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memutlakkan laqab salafiyah, yaitu gelar salafiyah, fi ba'dhi musannafatihi, di sebagian karya tulis beliau, ala ulaika alladziina qalu biqauli salafi fil fauqiyah, yaitu beliau menyebutkan orang-orang yang mengatakan, atau para imam, para tokoh yang mengatakan ketinggian Allah di atas langit, yang mengikuti salafus saleh dengan menyebutkan ini adalah mazhabnya salafi. Inilah dakwah salafiyah. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pembahasan yang penting di dalam masalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi perdebatan di antara umat Islam, yaitu tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara zatnya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membahas masalah ini menyebutkan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang tidak beriman bahwa Allah ada di atas. Beliau menyebutkan imam-imam, tokoh-tokoh Islam yang berpendapat dan meyakini Allah ada di atas langit dengan ungkapan mereka adalah ulama salaf. Mereka mengusung dakwah salafiyah. Ya. Jadi ketika membantah Mu'tazilah, membantah yaitu Jahmiyah misalkan di dalam masalah sifat ini, maka ketika menyebutkan tokoh atau ulama atau imam yang mengikuti manhaj salaf, beliau menyebutkan dia adalah imam salafi, dia adalah tokoh yang mengikuti salaf, dia membawa dakwah salafiyah. Wa qala Az-Zahabi fi Siyar, Imam Az-Zahabi berkata di dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala, falladhi yahtaju ilaihi al-hafidhu an yakuna taqiyan zakiyan salafiyan. Yang dibutuhkan oleh seorang hafid, kalau hafid yang dimaksud dalam ungkapan Imam Az-Zahabi di sini bukan hanya hafizul Quran. Ya, kalau sekarang kita mengenal istilah hafid itu ditujukan kepada penghafal Al-Quran. Tapi kalau di zaman yaitu Imam Az-Zahabi dan seterusnya, al-hafid itu yang menghafal bukan hanya Al-Quran, tapi ribuan hadis. Jadi seorang ahli hadis yang hafal banyak hadis. Nah, syarat orang yang ingin menjadi hafid, ya, harus orang yang taqiyan, bertakwa, zakiyan, cerdas, dan salafiyan, yaitu salafi. Apa artinya? Mengikuti salafus saleh.
Jadi kalau kita misalkan ditanya, ungkapan salafi ini siapa yang mempelopori, kok kayaknya baru? Sebut saja. Loh, Imam Zahabi menyebutkan kriteria ahli hadis, kriteria penghafal hadis, seorang hafid yang diterima, yaitu persaksiannya di dalam meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis, adalah orang yang bertakwa, orang yang cerdas, dan orang yang mengikuti salaf. Bawakan yaitu penukilan ini, taqiyan zaqiyan salafiyan. Jadi kita cuma mengikuti para ulama kita. Istilah salafi ya setidaknya tadi sudah pernah diucapkan oleh Imam Az-Zahabi, imam yang diakui oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, Imam Az-Zahabi imam yang terkenal. Wa qala fi siyari, demikian pula Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata di dalam kitabnya As-Siyar, Anid Daruqutni, tentang Imam Ad-Daruqutni yang juga dikenal oleh umat Islam. Ya, saking kita bisa memastikan dikenal oleh umat Islam, banyak enggak kaum muslimin yang memiliki nama Daruqutni? Ada yang pernah kenal? Ada yang pernah tahu? Teman kita atau orang tua kita namanya Daruqutni? Tidak pernah dengar? Pak Daruqutni? Tidak pernah? Asing? Asing ya? Kalau saya ada kenal seorang namanya Daruqutni, ya, karena sudah lebih tua dari saya panggil Pak Daruqutni. Nah, ini umat Islam sudah biasa menamai yaitu anak-anak mereka atau keturunan mereka dengan nama Daruqutni, membuktikan kalau Imam Daruqutni itu imam yang dikenal. Nah, Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan tentang biografi Imam Ad-Daruqutni, beliau mengatakan lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalam. Imam Daruqutni ini tidak pernah sedikit pun masuk ke dalam ilmu kalam. Walal jidal, tidak pernah berdebat kusir. Wala khadha fi dzalik, tidak pernah masuk di dalam dunia perdebatan. Bal kana salafiyan, bahkan beliau adalah seorang salafi. Jadi Imam Az-Zahabi menggelari Imam Daruqutni dengan salafi. Ya, ini kalau kita ditanya, kamu ini bawa istilah salafi dari mana? Imam Zahabi nyebut Imam Daruqutni dengan salafi. Sudah selesai. Qultu, demikian pula aku berkata, yaitu Syekh Shalih As-Suhaimi Al-Mu'allif hafizahullah mengatakan, wa fi asrina al-hadir, adapun di zaman kita ini, atlaqa hadhihi nisbata wa hadzal laqaba ulama'u afadil, para ulama yang mulia yang memiliki fadilah keutamaan telah menyebutkan penisbatan gelar ini, wa urifu bitamassuki bis sunnah wa dzabbi anha. Jadi orang-orang yang digelar dengan salafi itu dikenal dengan berpegang teguhnya mereka terhadap sunnah dan membela sunnah. Kayak Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, seperti Syekh Abdurrahman Al-Muallimi fi kitabihil qaid fi ila tashihil i'tiqad, wa Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Qudwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Demikian pula Syekh Imam, seorang ulama yang menjadi panutan, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, fi risalatihi, di dalam risalah beliau, tanbihatun hamah ala ma kataba Muhammad Ali As-Sabuni fi sifatillahi azza wajalla. Ya. Jadi beliau ini telah menyebutkan gelar atau julukan salaf atau salafiyah di dalam karya tulis mereka. Waqad su'ila Syekh Abdul Aziz rahimahullah hadza soal. Beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan.
Ma taqulu fi man tasamma bis salafi wal athari hal hiya tazkiyatun? Bagaimana pendapat Anda wahai Syekh pada seorang yang menamai dirinya dengan salafi atau athari? Apakah ini sebuah bentuk pensucian diri? Apakah bentuk perekomendasian diri? Ya, fulan as-salafi, fulan al-athari. Maka Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menjawab, idza kana sadiqan, jika ia jujur, ya, jika ia jujur, annahu athari au salafi, benar-benar mengikuti athar dan salaf, la ba'sa, maka tidak mengapa. Jika gelar yang dia sematkan di dalam namanya sesuai dengan perbuatannya, maka tidak mengapa. Mislu makana salafu yaqulun, sebagaimana para salaf mereka mengatakan fulanun salafi, fulanun athari. Fulan adalah seorang salafi, fulan adalah seorang athari. Setidaknya tadi kita telah menyebutkan dari Imam Az-Zahabi, ya, yaitu Imam Ad-Daruqutni adalah seorang salafi dan juga seorang yang hafidh, menghafal banyak hadis Nabi, dia harus menjadi seorang salafi. Maka ini adalah hal yang dibolehkan. Kalaupun itu sebuah tazkiyah, tazkiyatun la budda minha, tazkiyatun wajibah. Ini bentuk perekomendasian yang memang harus, bahkan wajib. Artinya apa? Agar orang itu tidak salah di dalam apa istilahnya itu memperkenalkan seseorang, maka boleh dia menyematkan di dalam namanya gelar julukan salafi. Misalnya ada seorang yang bernama Ahmad, tapi banyak Ahmad. Ahmad yang mana? Apakah Ahmad yang mengikuti akidah Qadariyah atau akidah Khawarij? Oh, ini Ahmad yang salafi. Nah, kalau memang seperti itu bahkan wajib mengidentifikasi orang, membedakan nama-nama yang sama yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda dengan fulan salafi, itu bahkan wajib agar orang tidak salah. Ikuti Pak Ahmad misalkan, ikuti Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad yang mana? Ustadz Ahmad yang suka mengkafirkan pemerintah, Ustadz Ahmad yang suka melakukan dosa besar, menganggap itu bukan bagian dari, yaitu hal yang bisa menurunkan kadar keimanan, atau Ustadz Ahmad yang salafi. Meskipun nama di aktanya nggak ada Ahmad Salafi gitu ya, mungkin Ahmad Paijo gitu, tapi karena dia seorang yang mengikuti salaf, boleh kita tambahkan di belakangnya nama atau gelar salafi. Ya, Ahmad yang ini loh, Ahmad yang salafi. Kata Syekh bin Baz, bahkan bisa jadi wajib. Fa Syekhul Alimul Allamatu Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani fi kitabih Mukhtasarul Ulu, di dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu, wa muqaddimatihi li syarhil aqidati Tahawiyah wa kitabih Tawassul. Juga di muqaddimah syarah aqidah Tahawiyah dan kitab At-Tawassul juga menyebutkan tentang gelar salafi. Wa Syekhul Allamatu Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, juga Syekh Shalih Fauzan fil Ajubatil Mufidah, di dalam kitabnya Al-Ajubah Al-Mufidah, suila, ketika ditanya mahiyas salafiyah, apakah salafiyah itu, wa hal yajibu suluku manhajiha wa tamassuku biha, apakah wajib untuk menempuh manhajnya dan berpegang teguh dengannya,
Faqala, maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, as-salafiyah, salafiyah adalah hiya sayru ala manhajis salaf, yaitu menempuh manhaj metodenya salaf. Minas sahabati, dari kalangan sahabat, wat tabi'in wal qurunil mufaddalah, dari kalangan sahabat, para tabi'in dan generasi-generasi yang utama, fil aqidati wal fahmi was suluk, dalam masalah akidah, dalam masalah pemahaman, dan dalam masalah akhlak. Wa yajibu 'alal muslimi suluku hadzal manhaj, sehingga wajib bagi seorang muslim untuk menempuh metode ini. Jadi salafiyah itu apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, salafiyah adalah upaya untuk menempuh metodenya salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi yang utama. Dalam masalah apa? Akidah mereka, pemahaman mereka, cara beragama mereka, sampai akhlak mereka. Maka wajib kalau seperti ini untuk mengikutinya. Wa min haula'i aidan, dan di antara ulama kontemporer pula, maksudnya yang ada di generasi akhir, Syekh Al-Fadil Ali ibn Nasir Al-Faqihi, Syekh Ali bin Nasir Al-Faqihi rahimahullah, fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Fathul Mubin birraddi ala naqdi Abdillah Al-Ghumari di Kitabil Arba'in. Di dalam kitab tersebut Syekh Ali bin Nasir Al-Faqihi rahimahullah, faqih rahimahullah, telah menyebut tentang istilah salafi. Nah, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ungkapan salaf secara person, secara gelar dan penyebutan itu sudah biasa dibawakan oleh para ulama kita, baik yang dahulu maupun yang belakangan. Jadi itu bukan gelar yang baru, bukan istilah yang baru. Menamai seseorang yang dikenal mengikuti metode salaf dengan fulan salafi, itu bukan hal yang baru. Para ulama kita dari generasi-generasi telah melakukannya, menunjukkan itu boleh. Tidak terlarang orang menisbatkan dirinya kepada salafi, sehingga menamai dirinya dengan as-salafi atau al-athari. Fahaula'il afadilu, maka mereka itu orang-orang yang mulia min ahlil ilmi wa ghairihim, dari kalangan ulama dan selain mereka, lam yarau ba'san fi itlaqi laqab salafi aw salafiyah aw salafiyin. Mereka memandang tidak mengapa ketika menggunakan laqab, gelar, julukan salafi atau salafiyah atau salafiyin. Wa anal maqsuda bidzalik, dan karena yang dimaksudkan dengan gelar tersebut huwa man sara ala minhajis salaf wa tariqatihim, itu upaya untuk menempuh metodenya para salaf dan jalan mereka. Waqad adda ba'dul kuttabil muhdatsin, bahkan sebagian penulis kontemporer. Jadi jangankan ulama, jangankan orang yang alim, ya syekh, penulis biasa saja, bukan ulama, jadi penulis itu juga menganggap mimman kataba fil madzahibil islamiyah, ketika menuliskan tentang mazhab-mazhab, kelompok-kelompok Islam, mereka menyebutkan bahwasanya as-salafiyyin, ada kelompok salafiyyin atba'an liman sabaqahum minal a'immah, itu menjadi ciri khas bagi orang-orang yang mengikuti para pendahulu mereka dari kalangan para imam. Jadi penulis awam bahasa kita, bukan ulama, itu sudah bisa menangkap kalau istilah salafi itu ditujukan kepada mereka yang mengikuti salaf. Ya, ta'ifatan mumayyizatan atau mumayyazatan, itu sebuah kelompok yang memiliki yaitu karakteristik urifat bihadzal ism, yang dikenal dengan nama ini, ya, ka Muhammad ibni Abi Zahra. Lalu beliau menyebutkan nama-nama penulis yang mungkin tidak kita kenal, ya,
ada nama penulis kontemporer Muhammad bin Zahra, ada Mustafa Asyak'ah, ada Muhammad bin Sa'id Al-Buti wa ghairihim, dan selain mereka. Wa adduha ta'ifatan mumayyazatan urifat bihadzal ism. Jadi penulis-penulis kontemporer ini telah memahami dan menganggap bahwa istilah salafi atau salafiyah atau salafiyin itu dipakai oleh kelompok tertentu yang memiliki karakteristik tadi, berusaha mengikuti manhaj salaf. Jadi sudah tahu, oh ini kelompok salafi, oh ini kelompok salafiyin, oh ini kelompok salafiyah. Dikenal sebagai kelompok yang berusaha mengikuti manhaj salaf. Itu orang umumnya. Ini menunjukkan istilah salafi dan salafiyin, salafiyah itu bukan istilah yang baru, bukan istilah yang asing. Jangankan ulama yang tahu asal muasal kata salafi, orang umum saja, penulis umum saja memahami hal itu. Lalu mengapa ada orang yang mengingkari penamaan atau julukan ini? Ya. Bahkan tidak pernah membahas masalah bid'ah, tidak pernah membahas masalah hal-hal yang baru dalam urusan agama, tapi giliran ada istilah salafi mengatakan ini istilah bid'ah. Ya, sepanjang pembahasannya tidak pernah menyinggung masalah bid'ah, tapi ketika disebutkan gelar istilah salafi baru mengatakan ini bid'ah. Nah, padahal apa? Gelar atau julukan ini bukan bid'ah. Ini adalah istilah dalam masalah duniawi. Mengambil suatu istilah lalu dijadikan sebagai penisbatan, penyandaran. Ya. Waqad asyaru ila tatawwuri tarikhi. Mereka para penulis kontemporer tadi telah mengisyaratkan adanya perkembangan dari segi sejarah limasirati hadhihi ta'ifah, di dalam perjalanan kelompok ini. Wa annahum tidadun limadrasati Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi penulis-penulis tadi telah yaitu memahami bahwa kelompok yang mengatasnamakan diri mereka dengan salafiyin itu sebenarnya adalah kelanjutan dari madrasahnya Imam Ahmad bin Hanbal, bukan para tokoh ahli bid'ah. Nah, inilah keistimewaan salafi. Kalau salafi, oh berarti panutannya Imam Ahmad bin Hanbal, panutannya Ibnu Taimiyah, panutannya Muhammad bin Abdul Wahab, panutannya Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh bin Baz. Ini kalau ulama generasi sekarang, itu sudah menjadi hal yang dipahami oleh orang-orang umum. Ya. Kalau kelompok salafiyin, ya biasanya mengikuti Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim. Nah, seperti itu. Ini orang awam. Tajaddadat ala ahdi Ibnu Taimiyah, yang diperbaharui di zamannya Ibnu Taimiyah, wal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, juga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa za'amu anna salafiyin humul ladzina atlaqu ala anfusihim hadzal laqab. Dan mereka para penulis kontemporer tadi mengklaim bahwasanya salafiyin mereka sendirilah yang memutlakkan penisbatan ini untuk diri mereka. Jadi seakan-akan mereka salafiyin itu menggelari diri mereka dengan nama ini sebagai bentuk pengikutan mereka terhadap manhaj salaf. Ini menurut anggapan dari penulis kontemporer. Wa minhum, tetapi ada di antara mereka para penulis kontemporer man ya'uddul madhhab salafi, yang menganggap madhab salaf marhalatan zamaniyah, adalah periode waktu, la madhhab islamiyah, bukan masuk di dalam mazhab Islam. Ya, kalau kita bicara mazhab Islam, pemikiran Islam dengan berbagai macam
warna-warninya. Ada yang mengingkari takdir, ada yang meyakini Allah bersatu dengan makhluk, ada yang tidak memasukkan amalan di dalam iman, ada yang tidak percaya dengan akhirat, ada yang mengaku nabi. Banyak kan pemikiran Islam itu yang warna-warni. Nah, menurut ulama kontemporer, menurut penulis kontemporer yang satu ini, namanya adalah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dia menyebutkan kalau salafi itu bukan pemikiran di dalam Islam, tetapi salafi itu adalah masa dahulu. Ya. Jadi salafi itu terikat dengan waktu. Oh, sekarang sudah bukan? Sudah masuk Isya? Belum kayaknya. Masih 5 menit kalau di waktu saya, waktu Sidoarjo. Ya. Jadi menurut Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, salafi itu tidak terkait dengan pemahaman di dalam agama, tetapi itu zaman. Nah, sehingga seakan-akan kalau ada orang mengatakan dirinya salafiyah, maka dia telah menisbatkan diri kepada zaman dahulu. Hanya sekedar zaman salaf saja, bukan pemahaman yang dijadikan pegangan oleh salaf. Sehingga ada kesan pokoknya siapapun yang ada di zaman salaf, mau pemikirannya Mu'tazilah, mau pemikirannya Khawarij, mau pemikirannya Murji'ah Qadariyah, sah-sah saja kalau disebut sebagai salafi. Karena salafi itu terikat dengan zaman. Nah, seakan-akan ada kesan seperti itu. Yang benar, salafi terikat dengan zaman dan pemahaman. Makanya kita ikat salaf itu hanya salafus soleh, salaf yang soleh. Berarti Khawarij ya otomatis nggak masuk, Murji'ah nggak masuk, Qadariyah nggak masuk, Mu'tazilah keluar. Jadi membatasi diri mengikuti salaf yang soleh saja. Yang kita kenal di antara mereka yang sudah kita sebutkan nama-namanya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. 6. Wasawaun, dan sama saja, wasawaan sama saja. Sahha anna du'atal audati ila madhhabis salaf. Kalaupun benar para dai, para ustaz, para masyayikh yang menyeru kepada kembali ke madhab salaf, umul ladina atlaqu ala anfusihim hadzal laqab, mereka yang menamai diri mereka dengan salafi, am atlaqahu alaihim ghairuhum, atau orang lain yang menamai mereka dengan salafi, thumma urifu bihi, kemudian mereka dikenal dengan salafi, fa innahu lam yu'raf minal a'immatil mutaqaddimina min ahli sunnah, maka tidak diketahui dari kalangan imam-imam terdahulu, dari kalangan ahlus sunnah, au man tabi'ahum, atau siapa yang mengikuti mereka, ala manhajihim, yaitu mengikuti manhaj mereka, ila asrinal hadir, sampai pada zaman kita ini, man angkara alaihim dzalik, ada yang mengingkari yang demikian itu, au ala itlaqi hadzal laqabi alaihim, atau mengingkari disematkannya gelar ini kepada mereka. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, penamaan salafi atau salafin, baik ulama itu sendiri, saya fulan salafi, atau orang lain, dia adalah ustadz, syekh fulan salafi, mau digelari sendiri, mau digelari orang lain, para ulama yang dahulu dan yang sekarang tidak ada yang mengingkarinya. Jangan dipermasalahkan gelar salafi. Ya. Wa aqallu ma yuqal, minimalnya kita katakan fi jawazit talaqqubi bidzalik, boleh menisbatkan atau melakopi, menggelari diri dengan itu, wal intisabi ilaihi,
dan menisbatkan kepada salaf. Innahu istilah, karena itu hanya sekedar istilah. Wala musyahata fil istilah, dan tidak ada problem di dalam masalah istilah. Ya, memang yang lebih dikenal dan diterima Ahlus Sunnah. Tapi kalau Salafi ada yang mencibir, ada yang menganggap ini asing, ada yang menganggap ini nggak beres, ini gelar yang baru, ada yang mengatakan bid'ah bahkan. Maka menggelari diri dengan Salafi minimalnya boleh, jangan dipermasalahkan, karena itu hanya sekedar istilah. Dan nanti akan kita lanjutkan yang penting sebenarnya itu hakikatnya setelah azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian Syekh melanjutkan, summa innal ibrata hiyal bil haqaiqi wal ma'ani. Kemudian sesungguhnya yang menjadi pelajaran penting, yang menjadi patokan itu adalah hakikat dan maknanya. Walaysat bil alfaz, bukan hanya sekedar lafaz. Perhatikan. Jadi kalau ada yang menamai diri mereka dengan salafi atau salafiyin, apa? Tidak boleh diingkari. Sah-sah saja.
baik yang menamai itu diri sendiri ataupun yang menamai pihak lain. Contoh, mau mengadakan kajian di suatu daerah yang di daerah tersebut ada nama ustadz yang sama tapi beda pemikiran. Gampangnya tadi kita mengambil nama Ahmad gitu ya. Kajian di kota A, pematerinya adalah Al-Ustadz Ahmad As-Salafi. Misalkan ustadznya itu tidak pernah melabeli dirinya dengan gelar salafi, tapi pengurus kajian berinisiatif menggelari itu agar masyarakat dan jamaah bisa membedakan ini Ustadz Ahmad yang sana loh, yang mengikuti madhab salaf, bukan Ustadz Ahmad yang katakanlah khawarij. Ya, misalkan benar-benar ada 2 tokoh, bahkan mungkin 3 tokoh yang bernama Ahmad yang berwarna-warni, yang sana khawarij, yang sini murji'ah, yang sini ahlus sunnah mengikuti manhaj salaf. Ya, misalkan ada. Lalu pengurus kajian, kalau polosan kajian di masjid A bersama Ustadz Ahmad, wah ini jamaahnya sing endi iki? Yang sukanya demo kah? Atau yang menganggap maksiat itu tidak menurunkan kadar iman, yang menganggap imannya Rasul sama dengan imannya ahli maksiat, itu yang menggampangkan maksiat, atau bahkan mungkin cenderung liberal, atau Ustadz Ahmad yang dikenal mengajarkan dakwah salaf. Ya, mungkin bisa dikasih identifikasi Ustadz Ahmad pengajar ma'had apa? Iya kalau ngajar ma'had. Ustadz Ahmad al-Probolinggoи, sama-sama Probolinggo kok. Desa, nggak kenal desanya. Maka cara pintas Ustadz Ahmad As-Salafi. Oh, iki sing iki berarti. Jadi hal semacam itu jangan permasalahkan. Itu hanya sekedar identifikasi. Jadi baik ustadznya sendiri ataupun panitia yang menamai diri mereka, atau ustadz sendiri gimana? Saya tulis ya, nama saya Ahmad As-Salafi. Panitianya, waduh lapus yang kayak ginian, wis jarno ae lah. Biarkan, nggak boleh dilarang. Jangan dipermasalahkan. Namun perlu kita perhatikan, yang penting itu hakikatnya benar salafi enggak. Kalau dari segi penamaan nggak ada masalah, tapi hakikatnya benar enggak. Artinya kalau ada seperti yang tadi kita contohkan, Ustadz Ahmad Salafi, tapi ternyata pemahamannya khawarij, ya tetap kita nggak ikut kajiannya, kan gitu ya. Tetapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan salaf, ya tetap kita tidak mengikutinya, tidak merekomendasikan untuk hadir di pengajiannya. Jadi secara nama nggak ada masalah, tapi ternyata hakikatnya ini jauh dari salaf. Nah ini ya. Wa qad taqaddama minal ma'ani ma yadullu ala anna al-maqsuda bidzalik, dan telah berlalu pembahasannya bahwasanya di antara makna-makna yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan salaf, salafi, salafiyah, salafiyin, huwa man sara ala manhajis salafis salih, yaitu siapa yang mengikuti manhaj salafus salih, wa taba'a tariqatahum, mengikuti jalan mereka, fala yakunu hunaka adna farqin bainat tasammi bis salafiyah, maka sama sekali tidak ada perbedaan mendasar antara menjuluki diri dengan salafiyah atau bi ahli sunnah atau ahli sunnah, kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Ya, jadi secara hakikat ahlus sunnah salafi sama. Meskipun telah kita sampaikan kalau ahlus sunnah ini
istilah yang masih terlalu umum karena banyak yang mengaku sunnah. Adapun salafi lebih khusus, lebih spesifik, meskipun tidak menjamin bahwa orang yang menggelari diri dengan salafi 100% sesuai dengan salafus saleh. Maka kita menilai dari hakikat apa yang dibahas di pengajiannya, bagaimana muamalahnya, bagaimana akidahnya. Kalau ternyata sesuai dengan manhaj salaf, maka kita bisa mengambil pelajaran darinya. Tapi kalau tidak sesuai, meskipun dia menggelari diri dengan salafi, maka kita tidak mengikutinya. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, istilah atau gelar salafi, salafiyah, salafiyin itu tidak perlu dipermasalahkan. Para ulama dari dulu dan sekarang tidak mempermasalahkan gelar tersebut. Ya, asalkan sesuai dengan hakikatnya. Bukan hanya sekedar penamaan tanpa makna. Wallahu taala alam bissawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.